Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SE SMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, mahasiswa Untak Samarinda, NPM 19111100134430092, Fakultas Ekonomi kelas Manajemen Malam semester 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah rangkuman materi mengenai ruang lingkup mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelum masuk ke dalam rangkuman, apa saja yang akan dibahas di dalam mata kuliah Ekonomi Internasional, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian ataupun apa yang dimaksud dengan ekonomi internasional. Mata kuliah Ekonomi Internasional ini memiliki pengertian yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara dan keterkaitannya dengan hubungan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi internasional menjelaskan tentang bagaimana suatu negara dengan negara lain dapat saling mempengaruhi alokasi sumber daya yang dimiliki, baik dua negara maupun beberapa negara. Banyak bentuk hubungan dalam kaitannya dengan ekonomi internasional, seperti perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, dan bentuk kerjasama internasional. Dalam aspek ekonomi mikro biasanya menyangkut mengenai jual beli internasional atau biasa yang disebut dengan ekspor impor. Kemudian sedangkan di dalam aspek ekonomi makro biasanya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga terciptanya sumber pendapatan suatu negara dan kesempatan kerja. Ekonomi internasional menyangkut permasalahan antar beberapa negara yang meliputi mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif. Yang kedua, sistem ekonomi, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Yang ketiga, adanya faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara berbeda sehingga menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Ekonomi internasional sendiri tidak serta-merta lahir begitu saja tanpa adanya suatu peristiwa dan pelopornya. Ekonomi internasional ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa kuno, yakni ribuan tahun sebelum Masehi. Pada masa itu telah terjadi transaksi perdagangan ataupun penukaran barang antar kerajaan ataupun antar negara, yang mana perdagangan tersebut sering disebut dengan barter. Jadi kerajaan satu dengan negara satu yang lainnya, mereka saling bertukar barang maupun bertukar sumber daya alam yang dimiliki di negara tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang tidak dia miliki. Di dalam ekonomi internasional juga ada beberapa teori yang menjadi dasar terjadinya perkembangan ekonomi internasional dari waktu ke waktu, yaitu ada teori klasik atau yang biasa disebut dengan merkantilisme, kemudian ada teori modern, dan ada teori paradoks Leontief. Di dalam teori klasik ini biasanya menjelaskan bahwa
apabila suatu negara ingin maju, apabila suatu negara ingin kaya, apabila suatu negara ingin kuat, maka mereka harus melakukan ekspor sebanyak mungkin dan melakukan impor sedikit mungkin. Di dalam teori klasik ini adapun pelopor-pelopornya yaitu seperti Adam Smith, Ricardian, dan Eker Ohlin. Yang kedua yaitu teori modern. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Adapun pelopor pada teori ini yaitu John Stuart Mill dan David Ricardo. Yang ketiga yaitu teori paradoks Leontief. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa perbedaan kemampuan atau pendidikan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki akan menjadi sebab suatu negara menjadi maju. Adapun pelopor pada teori ini yaitu Wassily Leontief. Dari ketiga teori itulah yang menjadi sebab semakin berkembangnya perdagangan internasional di dunia. Hingga saat ini, perekonomian internasional terus berkembang dan semakin baik serta bermanfaat bagi setiap negara. Perdagangan internasional ini juga menciptakan terjalinnya hubungan kerjasama antar negara guna untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan sumber daya yang ada di suatu negara. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi internasional. Garis besar yang dapat kita ambil yaitu bahwa ekonomi internasional lahir karena adanya permasalahan kelangkaan sumber daya dan pendapatan suatu negara, sehingga muncullah permintaan dan penawaran di pasar internasional. Oleh karena itu, setiap negara saling berlomba untuk melakukan perdagangan internasional guna untuk memajukan negaranya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup mata kuliah ekonomi internasional. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Jika ada kesalahan kata maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kata salah dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.